berikut ini. Oke. Live in. Ya, ini sambil jalan aja. Iya, sambil jalan. Monggo. Iya, sambil jalan dulu. Oke. Ya, sorry. Ya. Oke. Bentar. Sorry. Ya. Nembak toh terus? Oke. Gimana? Sambil jalan nggak apa-apa Pak? Bentar, ini sambil Bapak beraktivitas dulu aja nggak apa-apa? Saya nunggu. Oke. Itu live report. Arah mana? Ini juga ada mungkin apa? Bekasi. Oh, Indramayu. Asal ini. Yang pemirsa saya lagi nih Anda saksikan adalah bagaimana kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah melakukan peninjauan di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kapolri langsung membagikan sejumlah bingkisan kepada para pemudik yang sedang menunggu kereta mereka untuk tiba di sana. Kapolri pun juga turut berbincang langsung bersama dengan sejumlah pemudik untuk memastikan mereka melakukan perjalanan mudik kali ini dengan aman dan juga nyaman, salah satunya menggunakan moda transportasi kereta. Ini dipastikan langsung kesiapan mudik menggunakan transportasi kereta oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar kemudian di hari ini yang memang merupakan salah satu puncak arus mudik tidak ada kendala yang dirasakan oleh para pemudik. Karena kita tahu pemirsa, Stasiun Tugu Yogyakarta ini menjadi salah satu stasiun favorit tujuan para pemudik, baik dari wilayah Jakarta maupun juga dari wilayah Jawa Timur, sehingga memang tingkat kedatangan penumpang maupun juga keberangkatan dari Stasiun Tugu Yogyakarta yang begitu tinggi, sehingga memang harus diwaspadai. Di mana di Stasiun Tugu Yogyakarta juga ruang tunggu ini juga diperbanyak agar para pemudik ataupun para penumpang juga bisa menunggu kereta dengan aman dan nyaman. Kalau ini mau mudik Pak, ke arah mana? ke Malang. Malang. Iya. Naik kereta apa? Naik Kertanegara ya. Dari Bandung sih Pak, dari Bandung transit ke sini, baru nanti ke Malang. Baru transit? Iya, baru transit, baru nyampe jam 6 tadi. Oke, terus tunggu berapa jam? 3 jam Pak. 3 jam. Iya, jam 9 nanti keretanya. Oke. Terus gimana selama di dalam kereta? Nyaman. Nyaman? Iya. Aman? Nggak ada masalah? Aman. Keamanan? Aman. Pelayanannya juga bagus? Keren. Oke, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan mudiknya sampai di rumah selamat. Salam untuk keluarga. Makasih banyak. Ketemu keluarga juga semuanya. Banyak ya, Baik, Pak. ya, makasih. Ya, Di sana. Oke. Ini Mbak mau kemana? Cepu Pak. Ke Cepu? Iya, Oke, naik kereta apa? Sanjaka Utara. Sanjaka Utara. Iya. Mau pulang atau Mudik. mudik? Kuliah? Iya. Oh, kuliahnya di sini? Iya, di Jogja. Di UGM atau di mana? Di UIN. UIN? Iya. Hari ini udah libur? Sudah minggu lalu, cuman saya karena jurusan saya praktikum, banyak praktikum, jadi Udah sering naik kereta? sering. Oh, memang rutin naik kereta ya? Iya. Apa alasannya? Karena lebih strategis dari rumah. Lebih dekat dari Lokasi. rumah? Iya. Gak macet? Iya. Terus tepat waktu? Iya. Ya udah. Ya udah, salam buat keluarga ya. Iya. Ya, makasih. Ya. Oke. Cukup. Ternyata di sini ada fasilitas jarak. Sikalmu. Kecil dulu. Boneka? Ya, Bang. Makasih Pak. Ini apa? Boneka Pak. Pak. Kanan ada Bang.
lengkap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mau kemana Bu? Mau ke Cepu. Cepu ini putra-putranya? Adik saya. Adiknya, satu keluarga. Ya, keluarga. Kerja di sini apa? Tinggal di sini, kerja di sini. Asli Jogja? Aslinya Cepu, kerjanya Ya, di sini. Jadi, Udah berapa kali naik kereta? dulu habis COVID baru ini. Baru ini, biasanya? Ya, yang jurusan ke sana baru. Baru, Sekarang ini ada baru lagi. mau nyoba? Terus Oh, pas sebelum COVID udah ada. Oke. Pas COVID berhenti, sekarang ada lagi. oke. Oke, hati-hati semuanya. Oke, makasih. Jadi kita tuh baru yang sebelah sini sudah dilakukan ya, termasuk lantainya. Nanti menyusul yang tahap kedua nanti di. Nah ini untuk lantai mulai yang depan lantai sudah di teraso, dibalikin ke asli, kemudian titik-titik atapnya juga kembalikan ke heritage-nya. Oke. Ini mau pergi kemana? Jakarta. Mbak Jakarta juga? Oh, bukan berteman? Ya udah, hati-hati ya. Ya, makasih. Awas. Apa? Oh, mau pergi. Adik mau kemana? Ya? Jakarta. Jangan mau. Ini ada juga. Nih kan nyangkut kan, daripada ngikut-ngikut nyangkut kayak gini mas. Mundur Pak, ayo Pak, mundur. Terus. Iya mundur. Kalau sebelah kiri ada banyak penumpang. Lanjut ke. Sudah mulai keluar dari nah ini yang sudah rencana ke depan kita akan buka dua sisi. Pak, ini naik berikutnya. Kita ya. Terus Ya pemirsa, kita sudah saksikan bagaimana kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sedang meninjau stasiun Tugu Yogyakarta untuk memastikan kesiapan mudik dengan moda transportasi kereta ini sudah maksimal. Kita saksikan juga tadi bagaimana Kapolri berbincang langsung dengan sejumlah pemudik yang mereka memang menyatakan bahwa memilih moda transportasi kereta api jarak jauh untuk pergi ke sejumlah daerah karena dinilai kemudian harganya yang juga cukup ekonomis, belum lagi kemudian kenyamanannya juga terjaga, dan ada yang tadi sampaikan nggak jauh dari rumah katanya ya. Jadi memang moda transportasi kereta api jarak jauh ini juga menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi para pemudik saat jelang Lebaran. Dan stasiun Tugu Yogyakarta memang merupakan salah satu stasiun dengan tingkat kedatangan maupun keberangkatan penumpang yang cukup tinggi. Salah satunya berada di stasiun Tugu Yogyakarta, mengingat juga banyaknya destinasi dan juga jumlah keberangkatan kereta yang berada di stasiun tersebut. Sehingga memang Kapolri turun langsung memastikan langsung bagaimanakah kesiapan dari stasiun Tugu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Lebaran. Hari ini pemirsa, atau malam hari ini diprediksi menjadi salah satu puncak arus mudik, baik itu dari moda transportasi darat maupun juga transportasi laut. Kita juga ingin menunggu bagaimanakah kemudian hasil pantauan dan juga tinjauan dari Kapolri yang akan langsung disampaikan. Apakah ada catatan-catatan khusus dari Kapolri terkait dengan jalannya arus mudik kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur atau Stasiun Kereta Api Pak Bambang, Pak Hadis,
rekan-rekan jalan utama dan teman-teman dari media. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan pengecekan dan mendengarkan presentasi di stasiun kereta api Tugu Jogja. Dari pemantauan yang ada dan pelayanan yang telah dilaksanakan sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik. Terjadi peningkatan dibandingkan hari biasanya dari 9 menjadi 13 kereta, dan juga dicadangkan apabila memang nanti ada kekurangan. Di Jogja ini memang akan mencapai puncak mudik, puncak penumpang justru pada saat balik, jadi bukan mudik. Dan pada saat balik ini dari tanggal 9 sampai dengan 9, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 tiket sudah habis. Namun demikian tetap disiapkan kereta tambahan untuk mengantisipasi apabila ada kekurangan. Dan tadi sepintas kita menyapa penumpang, rata-rata memilih karena layanan nyaman, tepat waktu, dan juga aman. Jadi tentunya ini menjadi salah satu alternatif yang kita sarankan kepada masyarakat yang belum mudik, karena tadi masih tersisa tiket untuk mudik. Ini bisa menjadi alternatif karena tepat waktu, kemudian lebih aman dan juga nyaman. Mungkin bagi yang masih ingin menentukan pilihan apakah mau menggunakan jalur darat, jalur udara, kapal, maka jalur kereta menjadi salah satu pilihan alternatif yang menurut saya cukup baik, karena dari beberapa informasi pelayanan, ketepatan, keamanan semuanya mengatakan puas. Saya kira itu menjadi salah satu yang bisa dipilih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Baik, jadi untuk puncak arus mudik tadi sudah saya sampaikan. Hari ini saya baru saja ngecek dari kilometer 70, kemudian kilometer 414 di Kalikangkung, dan saat ini di kereta. Untuk jalur tol dan arteri, kemungkinan puncak arus mudik pagi hari ini, mulai dari malam sampai dengan nanti subuh, dan mungkin khusus untuk di Jawa karena menjadi tujuan mudik, mungkin antara jam 9 dan 10 itu akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu tadi kita sudah cek bagaimana melakukan upaya rekayasa, mulai dari membuat one way lokal, kemudian mengatur buka tutup untuk jalur-jalur yang mengarah ke wilayah-wilayah yang memang padat. Ini semua menjadi bagian yang kita evaluasi untuk supaya menghadapi puncak arus mudik ini semuanya bisa terkelola dengan baik. Begitu. Koreksi dari penyelenggaraan mudik yang tahun lalu, Pak, mungkin yang menjadi perbaikan untuk tahun ini itu apa? Jadi ada satu pola rekayasa yang apabila tahun lalu, khususnya di kilometer 70 sampai dengan 414, itu dulu kita laksanakan one way secara penuh. Namun kali ini kita coba untuk kita lakukan secara bertahap. Jadi one way di tingkat provinsi Jawa Barat, kemudian kita tarik ke Jawa Tengah, baru kemudian begitu arusnya memang tidak bisa ditahan lagi, baru kita tarik menjadi one way mulai dari 70 sampai dengan 414. Memang ini tentunya di satu sisi bisa membuat masyarakat yang akan berangkat mudik ke
arah barat juga mendapatkan kesempatan untuk bisa menggunakan jalur tol. Demikian juga di jalur arteri juga bisa lebih teratur. Dan ini tentunya upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dalam hal pelayanan mudik. Terima kasih. Dan dengan cuaca belum potensi banjir di lokasi-lokasi jalur mudik, dari antisipasinya dari Polri seperti apa? Baik, jadi ini juga pada saat rapat khususnya BMKG sudah menyampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang potensial akan terjadi hujan, termasuk Jawa Tengah, Jogja, kemudian beberapa wilayah di daerah Jawa Timur. Tentunya di pos terpadu kita mempersiapkan personil gabungan dari Polri sendiri, kemudian dari Basarnas, dari TNI yang kita siapkan mereka dengan alat-alat yang bisa digunakan secara tepat pada saat terjadi potensi bencana, apakah itu tanah longsor ataukah bencana yang lain. Dan juga tentunya apabila terjadi banjir, kita juga siapkan evakuasi. Namun untuk menghadapi jalur yang ada, kita telah mempersiapkan jalur-jalur alternatif apabila jalur utama terendam banjir. Kurang lebih itu yang kita siapkan. Oke, terima kasih ya.